الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami para pecinta jejak para wali. Biografi Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Maula Bangil. Berperawakan tinggi kurus, berkulit putih bersih, dengan dua mata bagai mata singa, dan paras muka pucat berkilau cahaya dari bekas-bekas nusuk, ibadah dan tahajud, jenggot dan godeknya tebal, bergaya Alawiyin yang sempurna, berpakaian putih bersih, tampak siwak bersamanya, dan tasbih tidak berpisah dari tangannya selalu berzikir, dalam gaya hidup orang-orang yang sangat gigih beribadah, dan para guru yang bertakwa dan kezuhudan para abrar, orang-orang baik, yang patuh, dan kewaraan orang-orang suci yang menyembah Tuhannya. Itulah kesan yang diungkapkan oleh sejarawan Abdullah As-Segaf dalam kitab Tarikus Syuara, Al-Hadramiyin. Jilid 4 hal 168-169, mensifati seorang wali Allah yang tinggal di kota Bangil. Kesan itu ia dapatkan ketika ia berkunjung ke rumah sang wali pada tahun 1291 Hijriah, 2 tahun sebelum wali itu meninggal. Wali besar itu adalah keturunan ke-6 dari Sohibu Ratib Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau bernama sama dengan leluhurnya itu. Beliau adalah Habib Abdullah bin Ali bin Hasan bin Husain bin Ahmad bin Hasan bin Sohibur Ratib Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jauh sebelum ia dilahirkan, Sohibur Ratib Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad telah mengisyaratkan keutamaan keturunannya itu. Sohibur Ratib Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mempunyai kasidah terkenal yang disebut dengan kasidah Taiyah. Kelak kasidah ini akan disempurnakan oleh salah satu keturunanku, dengan satu bait, ucap Sohibur Ratib Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kasidah yang pada awalnya berbunyi, Buitstu li jiranil, akiki tahiyati, wa audatuha rihash sabahina habati, itu berjumlah 249 bait, jumlah angka yang terkesan tak sempurna. Kemudian di masa hidupnya Habib Abdullah Al-Haddad, Bangil, beliau menggenapkan kasidah itu menjadi 250 dengan satu bait penutup. Wa alin wa ashabin wa men kana tabian, limin hajim fikuli hatin wa rihlati. Hal ini menunjukkan bahwa keutamaan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, jauh hari sebelumnya, telah diketahui oleh sang datuk, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian di masa hidupnya Habib Abdullah Al-Haddad, Bangil, beliau menggenapkan kasidah itu menjadi 250 dengan satu bait penutup. Wa alin wa ashabin wa men kana tabian, limin hajim fikuli hatin wa rihlati. Hal ini menunjukkan bahwa keutamaan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, jauh hari sebelumnya, telah diketahui oleh sang datuk, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tekun mencari ilmu, dilahirkan pada tanggal 2 Safar Al-Khair 1261 H. 12 Februari 1840 M di Desa Hawi, Tarim, Hadramaut. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Habib Sangeng, lahir dalam keluarga yang kuat berpegang teguh dengan agama, keluarga Ahlul Bait dan kewalian Semerbak Mewangi. Sejak kecil beliau dididik dan diasuh sendiri oleh ayahanda beliau sehingga dalam usia kecil tersebut beliau telah hafal Al-Quran. La belajar beberapa cabang ilmu agama dari para ulama besar di masa itu, seperti Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, penyusun Bughya Al-Mustarsyidin, dan Habib Umar bin Hasan Al-Haddad di Ghurfah, Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi di Seiwun,
Habib Muhsin bin Alwi Assegaf dan Habib Muhammad bin Ibrahim bil Faqih di Tarim. Dari guru-gurunya itu ia mempelajari ilmu tafsir, hadits, fikih, hadits, dan cabang-cabang ilmu lainnya. Juga banyak memperoleh ijazah dan pengakuan dari tokoh-tokoh ulama serta ahli sufi di zamannya sebagai bukti penguasaannya dalam ilmu syariat dan hakikat. Di rumahnya, ia membuka majlis taklim di Masjid Kal Ianyar. Di antara muridnya, ada yang kemudian menjadi ulama di kemudian hari, seperti Kiai Zayadi, Kiai Husain, Kiai Mustafa, Kiai Asyik, serta Kiai Muhammad Tahir dari Bangku, Singosari. Disebutkan, Kiai Kolil Bangkalan dan Kiai Hashim Asy'ari Jombang juga termasuk yang beristifadah, mengambil faidahi ilmu, kepada Habib Abdullah, di antaranya dengan mengambil ijazah darinya. Sementara, dari kalangan habaib sendiri, yang sempat beristifadah kepadanya, di antaranya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Habib Ali bin Abdiurrahman Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Muhsin Al-Hadar. Pekerjaan beliau adalah berdagang minyak wangi, majundel. Beliau tidak menjual kecuali dengan kontan. Beliau mengatakan, "Saya tidak ingin menyibukkan pikiran saya dengan memikirkan hutang para pembeli." Dan kebiasaannya adalah beliau tidak mau menerima sedekah atau hadiah dari seseorang kecuali bila orang itu mengambil sesuatu yang beliau jual. Beliau sangat memperhatikan fakir miskin, sangat pemurah dan selalu menjalin hubungan dengan baik dengan para ulama. Keluhuran budi beliau. Pada suatu hari, datanglah seorang raja dari Bugis berziarah dan membawa hadiah untuk beliau berupa 1 peti emas yang berisikan kayu gaharu dan sejumlah besar uang. Setelah menerima hadiah itu, beliau bertanya kepada raja tersebut, "Apakah di negerimu ada orang yang berhak menerima sedekah?" Raja tersebut menjawab, "Ya, ada." Kemudian Habib Abdullah mengembalikan hadiah tersebut dan memintanya untuk membagi-bagikan hadiah tersebut kepada fakir miskin yang ada di negerinya. Seraya beliau mengatakan, "Alhamdulillah kami dalam keadaan mampu," dan menunjukkan kepada raja tersebut kantong yang penuh dengan uang emas. Maka raja tersebut ketakutan dan meminta maaf serta melaksanakan apa yang diminta oleh Habib Abdullah. Habib Abdullah sangat cinta kepada fakir miskin sehingga tidak kurang dari 70 rumah menjadi tanggungan beliau setiap bulannya. Habib Abdullah adalah seorang ulama yang tidak pernah segan untuk menyatakan kebenaran kepada siapapun. Habib Abdullah adalah imam di zamannya, yang selalu mengajak umatnya ke jalan Allah dengan dasar Islam yang benar. Beliau seorang yang alim dohir dan batin, syariat dan hakikat, pewaris ilmu Nabi yang diamalkannya sesuai dengan amalan Nabi. Mujahadah beliau. Di masa mudanya, beliau tidak pernah meninggalkan ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dalam keadaan bagaimanapun, beliau konsisten menjalankan ibadahnya seperti sholat, puasa dan pada suatu saat badan beliau menjadi lemah dan kesehatannya terganggu. Melihat keadaan seperti ini, sang ibu dengan sangat kasihan dan tidak tega berkata, "Hai anakku, bila engkau ingin kebaikan dan keridhoanku, taatilah perintahku." Setelah itu beliau menunaikan sholat fardu dan rawatib saja. Selama hidupnya beliau hanya makan sebanyak 1/4 atau 150 gram dalam sehari. Waktu maghrib sampai isya, merupakan waktu yang diutamakan beliau untuk membaca Al-Quran dengan hafalan sembari didampingi oleh putranya Muhammad. Setelah sholat isya, berjamaah beliau istirahat selama 2 jam.
Setelah itu beliau manfaatkan untuk mutolaah sampai jam 12 malam. Kemudian beliau beristirahat dan bangun jam 2 malam dilanjutkan dengan mengerjakan sholat dan berkeliling kota Bangil hingga pukul 3 pagi. Sesampainya di rumah, beliau lanjutkan dengan sholat tahajud hingga menjelang fajar. Kemudian sholat subuh berjamaah bersama keluarganya dan membaca wirid sampai menjelang waktu sholat duha. Lalu mengerjakan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Begitulah amalan beliau yang dikerjakannya setiap malam. Tugas Tuhan. Pada suatu malam ketika keliling kota Bangil, beliau bertemu dengan seorang penjaga malam. Penjaga malam itu bingung dan bertanya, "Kenapa malam-malam begini Habib berkeliling di jalan?" Habib Abdullah balik bertanya, "Mengapa kalian berada di pos penjagaan ini?" Petugas itu menjawab, "Kami ada tugas dari Bapak Camat." Maka dijawab oleh Habib Abdullah, "Saya mendapat tugas dari penguasa alam semesta ini. Ahkamul Hakimin." Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad, sang putrera bercerita, pada suatu malam di rumah seorang miskin tidak ada uang dan makanan. Anak-anaknya menangis kelaparan. Tidak selang beberapa lama, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu rumahnya. Dibukakanlah pintu untuk tamu tersebut. Ternyata tamu itu adalah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dan memberinya uang untuk membeli makanan. Kekeramatan beliau dalam rahah Majelis Taklim di Masjid Kalianyar dengan membacakan kitab-kitab karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Rahah ini dihadiri tidak kurang dari 60 orang. Menjelang maghrib, kopi yang beliau siapkan dari rumah yang ditempatkan di ceret yang agak kecil yang hanya cukup untuk jamaah yang hadir, mulai beliau hidangkan. Tiba-tiba ada kunjungan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor dengan rombongannya sekitar 60 orang. Maka, Habib Abdullah menyuruh Syekh Mubarak Jabli menuangkan kopi dan menghidangkannya kepada para tamunya. Pada saat menuangkan kopi, Syekh Mubarak Jabli yakin bahwa kopinya telah habis. Dalam hatinya berkata, "Apa yang harus saya tuangkan karena sudah tidak ada kopi setetes pun dalam ceret ini." Kemudian Habib Abdullah mengulangi perintahnya, "Segera engkau tuangkan kopi." Terpaksa Syekh Mubarak Jabli memegang kaki putranya, Muhammad, dan berbisik, "Katakan ceretnya sudah kosong." Habib Muhammad menjawab, "Turutilah perintah Al-Walid." Kemudian Syekh Mubarak Jabli menuangkan ceret yang diyakini kosong. Ternyata atas izin Allah dapat memenuhi cangkir yang ada, bahkan lebih. Dalam suatu kisah yang lain diceritakan, pada suatu hari Residen Pasuruan datang ke Bangil. Setelah sampai di stasiun dan turun dari kereta api, semua orang member hormat dan berdiri. Kebetulan saat itu Habib Abdullah Al-Haddad berada di stasiun untuk mengantar pamannya Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad yang hendak pulang ke Surabaya. Habib Abdullah tetap duduk dan tidak berdiri. Residen Pasuruan tersebut lewat persis di depan Habib Abdullah Al-Haddad. Selang beberapa waktu kemudian, seorang polisi datang dan memerintahkan beliau datang ke kantor residen. Beliau pun berangkat dan sampailah di kantor residen. Beliau turun dari dokar, selanjutnya menunggu di ruang depan. Kemudian datang seorang pegawai residen dalam keadaan ketakutan. Seraya berkata, "Sebaiknya Habib kembali saja." Sebab residen dan semua stafnya lari ketakutan setelah melihat Habib datang dengan didampingi 2 ekor harimau yang membuka mulutnya hendak menerkam mereka. Kemudian Habib Abdullah berkata, "Jangan memanggil saya kalau tidak ada keperluan." Setelah kejadian itu, residen meletakkan jabatannya dan tidak keluar rumah sampai akhir hayatnya. Pesan-pesan ada satu hal yang selalu beliau tekankan kepada murid-muridnya,
juga dalam tulisan di beberapa kitabnya. Beliau selalu mengajarkan untuk berperilaku tawaduk, rendah hati, tidak takabur, sombong dan ria. Sebab, kata Habib Abdullah, semua itu adalah sifat-sifat setan. Karya beliau, selain mengajar dan berdakwah, Habib Abdullah juga seorang ulama sastrawan. Kumpulan syairnya dibukukan dalam bentuk diwan, kumpulan syair, yang diberi nama Al-Qolaid Al-Lisan Liyal Al-Islam wa Al-Elman. La juga menulis sejumlah kitab, di antaranya Sulam At-Talib li A'la Al-Maratib Syarah Ratib Al-Hadad, Hujah Al-Mu'minin fi Tawasul Bisayidil Mursalin, Maulidil Hadad, dalam bentuk nazam, prosa, tentang kelahiran Rasulullah SAW, Nadom Safitu Najah. Sampai akhirnya, pada hari Jumat sore, tanggal 15 Safar 1331 H di kota Bangil, ia dipanggil menghadap Sang Halik. La dimakamkan dekat musolanya yang terletak di daerah Sangeng Kramat, Bangil. Karena tinggalnya di kampung Sangeng, Bangil, inilah beliau dikenal dengan Habib Sangeng dan oleh banyak ulama disebut sebagai Muala Bangil, Sunan Bangil. Setiap tanggal 27 Safar diadakan acara hail di makamnya di Sangeng Kramat, Bangil Pasuruan. Siapa yang mencintainya maka dia bersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.